Oke. Gas ya, gas. Udah siap belum? Gas ya belum? Type yes in chat kalau udah siap ngegas. Udah, gas ya. Jadi yang buat banyak banget yang nanyain solusi buat tryout ya. Jadi solusi buat TO itu udah ada guys di sini. Aku tuh sebenarnya buat juga. Cuman aku buatnya iseng aja gitu. Soalnya udah ada yang dari Pabara. Sama aja kok. Ini lagu aku kalau semua guys, sorry ya. Nih, nah ini nih. Ini bisa kalian tonton lah. Ini persiapan tes matematika. Ini sih soal tryout. Sudah dijawab semua oleh Pak Bahara. Jadi ya kalau ada yang mau itu sikat aja. Nih. Ada ya? Oke, sekarang kita mau bahas dulu tentang ini. Yang soal tahun 2000 berapa ini? 2020 ya. Sabtu 7 Maret. Oke, jadi aku belum lihat, belum nyoba ini, jadi ya misalkan ada yang belum bisa, aku skip, nanti aku kasih jawabannya secara di grup. Sekarang bagian A. Ada yang bermasalah nggak sama bagian A? Apa ya? Maksudnya ini nomor 1. Ada yang bermasalah nggak? Pas aja langsung lah ya. Nah, jadi kita tahu bahwa bentuk tidak tentu itu ada, namanya itu 7 deadly of sins. Biasa aku nyebutnya itu. 7 deadly of sins itu ada apa aja? Ini ada 0 per 0. Terus ada tahingga per tahingga. Atau negatif tahingga ya, sama aja. Ini aku kotakin gini, soalnya pengerjaannya mirip. Terus tahingga kurang tahingga. Terus ada tahingga kali 0. Terus ini aku kotakin lagi, soalnya pengerjaannya mirip. Terus ini ada 0 pangkat tahingga pangkat 0. Satu lagi adalah limit menuju 1 pangkat tahingga. Nah, ini limit menuju 1 tahingga itu, jadi kalau misalkan kayak gini, limit X menuju 1 dari X pangkat tahingga. Nah, ini tuh maksudnya ke bentuk tak tentu, soalnya si nilai X ini limitnya cuma mendekati 1, nggak tepat 1. Akan tetapi kalau literally 1 ya, 1 pangkat tahingga itu 1. Perhatikan juga di sini nggak ada yang namanya tahingga plus tahingga, karena jelas kalau tahingga plus tahingga itu bakal jadi tahingga. Min tahingga juga bakal jadi min tahingga. Di sini juga nggak ada, ya udah ya. Ini tahingga pangkat 0 ini 0. Tapi ini apa satu lagi yang kurang ya, 7 deadly of sins tuh? Sebentar. Satu lagi ya nih. Iya, satu lagi. Tahingga pangkat 0. Iya, ding 0 pangkat tahingga kalau nggak salah. Tapi ya udahlah, ini bentuk-bentuk tak tentu. Ini kenapa aku kotak-kotakin, soalnya pengerjaannya sedikit beda. Kalau ini di L'Hopital biasa, ini materi yang kemarin. Terus kalau ini dibentuk jadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga, biasa. Nah, terus yang ini kita lenkan kedua ruas. Habis kita lenkan kedua ruas, kita pakai operasi ini. Terus dari operasi ini, kita pakai ke operasi ini. Tuh, ya. Ada di pembahasan soal. Nah, ini sekarang contoh fungsi tadi dari Zudi dan Dido. Oke ya, gini. Nah, ini min X. Jadi kan ini bisa aku ubah jadi X, pangkat X ini ya. Gitu kan. So, ini minus, bisa aku bawahin boleh ya. Nah, ini apa? Tahingga. Ini kalau dimasukin X-nya ya kan, mau masukin tahingga, ini di tahingga per, pangkat tahingga per tahingga, jelas ya. Ini jadi tahingga per tahingga. Bentuk tak tentu, ya gitu. Ya. Sekarang, limit X menuju 0 positif, dari 0 positif ya, dari kanan, berarti ini kalau menuju 0 positif kan berarti tahingganya itu positif ya. Ini jadi tahingga. Ini di sini ya, yang ini tahingga dikurangin. Nah, ini limit X menuju 0 pangkat 0, thank you titik tuh. Ini bukan 0 pangkat tahingga tapi 0 pangkat 0. Kalau 0 pangkat tahingga itu hasilnya 0. Nah, ini 7 deadly of sins. Ini itu bentuk tak tentu dari limit. Ya. Nah, terus ini kan tahingga dikurangin. Nah, sekarang yang len X. Yang len X itu kita lihat kalau limit X menuju 0 positifnya, hati-hati. Sobat aku banget ini ya. Nih, len X tuh. Menuju 0 positifnya tuh dari kanan kan, artinya menuju negatif tahingga ya. Berarti min tahingga. Ini kan jadi tahingga ya.
Ya udah, kalau berarti ini jenisnya tak hingga doang ini hasilnya. Berarti ini bentuk tak tentu? Tidak. Ini bentuk tentu, hasilnya tak hingga ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang ini. Limit X menuju 0 negatif 1 plus sin X 1 per X kuadrat. Ini kan jadi 1 ditambah. Nah ini si limit X menuju 0 negatif kan kalau dari sin X tuh bakal 0 ya, sama nilainya. Nah ini 1 pangkat tak hingga, ya ini hasilnya 1 ya. 1 pangkat tak hingga. Ya udah berarti hasilnya 1. Maksud yang apa yang ini itu kayak ini. Kalau literally yang dimasukin ke limitnya itu si satunya. Kalau ini limit X menuju 1 menurut tak hingga, ya ini bentuk tak tentu. Ya berarti ini silang. Nah terus ini nomor 2 bisa lah. Ini gampang. Kenapa soal ini gampang ya kata dosen aku tuh, soalnya kalau di UAS offline itu penulisannya sangat ngaruh. Ini gampang pakai OVM bisa, kekel enggak tuh. Ini kan jadi integral. Bentuk lain dari tan kuadrat X apa? Secant kuadrat X. Secant kuadrat X min 1 dx. Ya udah berarti integral dari secant kuadrat X artinya itu aku bisa nyari suatu fungsi yang diturunin jadi secant kuadrat X kan. Berarti tan X. Jadi ini tan X dikurangin X ya, tinggal integralin nih X. Coba jangan lupa plus C. Ini kalau nggak plus C ini ada pengurangan nilai kalau di offline. Nah sekarang diketahui deret 1 per akar N divergen, apakah deret ini adalah konvergen bersyarat atau divergen? Ya ini udah dibahas di yang materi yang kemarin ya. Yang ikut kemarin ada yang ingin mengusulkan cara nggak? Atau nggak udah tahu jawabannya? Menurut kalian jawabannya ini apa? Nomor 3. Yuk, coba yuk. 5 detik lagi ya. 5. 4. 3. Nggak ada divergen bersyarat. 2. 1. Ya betul ya. Ini adalah bersyarat. Ini nonton di YouTube, soalnya aku bisa baca pertanyaannya. Soalnya ya aku terbatas oleh device. Ini konvergen bersyarat. Kenapa? Kita tahu bahwa di mana ya? UDGT sini lah ya. UDGT. Di UDGT itu aku bilang itu ada 2 syarat dewa. 2 syarat dewa. 2 syarat dewa itu ada apa aja? Yang pertama monoton turun ya. Terus yang kedua itu limit n menuju tak hingga dari an-nya itu akan sama dengan 0. Nah, kalau 2 syarat ini terpenuhi ya, kalau dua-duanya terpenuhi, maka ini bakal jawabannya konvergen. Untuk ngecek jenis kekonvergenannya, kita harus ngecek an. Jika an-nya itu apa? Divergen, maka konvergen tambah divergen itu bakal jadi konvergen bersyarat. Sebaliknya kalau ini ditambah si an-nya itu setelah kita uji deret positif ini bakal jadi konvergen. Ya udah berarti konvergen tambah konvergen jadi konvergen mutlak. Sekarang kita cek di sini 1 per akar n ini kan ini an-nya. Yang ini tuh monoton turun. Kalau masih bingung tinggal masukin ke sini. 1 dibagi s kira t x. Tuh monoton turun ya, turun terus artinya. Nah terus sekarang kita limitin n menuju tak hingga. Berarti ini 0 kan? Menuju tak hingganya 0. Oke, 2 syarat dewa terpenuhi. Kita cek an-nya. Sekarang an-nya udah dikasih tahu, ternyata divergen. Oh ya udah, konvergen tambah divergen berarti konvergen bersyarat. Tuh. Sekarang ada yang ingin mengajukan cara nggak untuk nomor 4? Silakan. Coba dulu. 10 detik ngajuin caranya. 10, 9, 8, 7, 6. Ayo ada yang harus bisa dong. 4, 3, 1. Oke, uji banding limit. Betul sekali. Uji banding limit, uji banding biasa, silakan. Tapi kalau uji banding biasa ada bahayanya sih. Kita tadi ada yang nanya dulu, kenapa si 1 per square root of n itu divergen? Karena itu adalah deret pangkat P. 1 per x pangkat P ya. Dengan P-nya itu adalah setengah kan. Kalau P-nya setengah, artinya kan kurang dari 1. Kalau P-nya kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, berarti itu divergen deret P itu. Oke, ini yang ini tuh kita bisa pakai uji banding limit, aku lebih sukanya. Soalnya lebih enak aja. Bentar, fokus dulu. Sama lebih pasti gitu. Kalau pakai uji banding biasa tuh kayak kitanya ngawang-ngawang. Soalnya ya kalau situasi memungkinkan maka itu aja. Nah ini karena ini polinom per polinom kan aku bilang kemarin kalau polinom per polinom kita makainya si itunya
pangkat tertinggi di atas dibagi pangkat tertinggi di bawah. Sekarang kita ambil PN-nya gitu. Pangkat tertinggi di atas adalah N pangkat setengah. Nanti ya kita lihat kenapa UB bahaya. Nih, ini N pangkat setengah ya. Paling atas. Terus dibagi oleh yang paling bawahnya itu apa? N kuadrat paling tingginya. Ini kuadrat. Ya udah, berarti ini N pangkat setengah dibagi 2 dikurangi setengah berapa? 1/2, 3/2 ya. Jadi 1 per N 3/2. Jadi gini ya. Oh ya udah, kita ambil limit N menuju hingga dari AN per BN. Berarti ini AN-nya apa? Ini. Rn dibagi oleh N kuadrat ditambah 1 dikalikan 1 per BN, atau ini naik ke atas, boleh ya. Jadi N 3/2. Kayaknya jadi setengah tambah 3/2, ini jadi N kuadrat kan di atasnya. N kuadrat per N kuadrat tambah 1. Oke, kita boleh ambil nilai limitnya, limit N menuju hingga. Berarti limit N menuju hingganya adalah 1. Berarti 1 itu kan antara 0 sampai hingga. Oleh karena itu kesimpulan dari BN apa? Coba jawab di chat. Kalau nilai hasil L-nya itu segini. Oke, konvergen betul. Karena si BN, karena ini hasilnya nilai limitnya itu antara 0 sampai hingga, ya. Berarti si BN ini nularin ke konvergenannya ke si AN. Berarti kalau BN-nya konvergen, AN juga konvergen. Ini ya. Coba hapus konvergen. Nah, sekarang kita udah masuk vektor ya, tak? Sedikit cepat ya. Oke. Ini diketahui titik-titik A, B, C, dan D itu terletak pada suatu vektor normal. Oke. Vektor normal itu bisa aku intermezzo dulu bahwa apabila aku memiliki perkalian vektor silang, perkalian cross product itu akan menghasilkan sebuah vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut. Misalkan aku punya U cross V. U cross V itu hasilnya bakal tegak lurus terhadap U dan tegak lurus terhadap V. Nah, itu konsep yang sangat penting. Oh ya, nih kalau kita pakai UBB ya, ini kan berarti akar N per N kuadrat tambah 1. Ini kurang dari akar N per N kuadrat. Berarti ini kurang dari N pangkat, sampai ngomong kasar, ini jadi 1 dibagi ini N 3/2 ya. Oh ternyata kalau di sini nggak apa-apa. Ada persoalan gini nih. Ya, kita lihat. Ini nih, 1 per N 3/2. Gini. Ini kan ternyata konvergen. Oke, ternyata yang lebih besar itu konvergen, berarti ini juga konvergen. Bisa kayak gitu cara kedua. Kenapa UBB itu bahaya? Misal aku punya soal N kuadrat tambah 1. Ini kan bakal kurang dari N kuadrat. Kurang dari 1 per N. Nah, dari sini, karena ini divergen, kita nggak bisa nyimpulin ini apa, gitu. Jadi kalau kamu punya polinom per polinom itu bakal lebih aman kalau kita pakai uji banding limit. Tapi ternyata kalau di kasus soal ini nggak apa-apa. Jadi kalau di kasus ini, lihat, tuh kan, jadi pusing kepala. Sikat lanjut ya. Nomor 5 ya, tadi belum ya. Oke. Sekarang aku punya vektor dari dulu, terus tentukan vektor normal dari bidang tersebut. Oke. Gampang. Misalkan aku punya nah itu, ayo loh, uji rasio itu ketika bentuknya itu adalah N faktorial, atau ada 3 pangkat N, atau 2 pangkat N. Nah, gini-gini biasanya pakai uji rasio. Tapi kalau polinom per polinom itu lebih enak pakai uji banding limit. Walaupun pakai rasio juga, kalau kalian coba, bisa cuman ruwet aja. Oke, ini ya, aku punya suatu bidang dada, katakanlah si titik A-nya itu adalah di sini, terus titik B-nya sekarang aku ya, di mana aja. Ini supaya membayangkan aja, B-nya sini, terus C-nya adalah di sini. Ya. Sekarang aku tarik garis AC sama AB. Ya. Ditanya itu vektor normal dari bidang tersebut. Perhatikan bahwa tadi aku bilang kalau perkalian cross product antara dua vektor akan menghasilkan vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor tersebut. Jadi kalau aku crosskan AC cross AB, ya, AC cross AB, vektor yang barunya itu katakanlah P vektor ya. P vektornya itu akan ke atas, ya, akan ke atas ini P vektor. Kenapa? Soalnya kan supaya tegak lurus terhadap kedua bidang yang kita crosskan produk, ya, itu sifat dari cross product. Oke, sekarang kita tinggal lihat AC cross AB. AC cross AB itu berarti kan C min A dulu ya. C min A itu apa? 3 dikurangi 1, gini nulis ya, boleh? 2, 2 kurangi 2 itu 0, 2 dikurangi 1 itu 1. Kenapa vektornya nggak ke bawah? Ya sama aja sih, nggak apa-apa sih ya. Yang penting aku tuh ingin menandakan bahwa vektor normal itu kan boleh aja gitu. Bidangnya ini, vektor normalnya ini. Yes indeed juga ke bawah juga adalah vektor normal dari bidang tersebut ya kan.
Nah, ini aku crosskan produk, terus ini apa? AB, berarti B min A. B min A itu 1 kurang 1, 0. Terus B min A ya. 3 kurang 2 itu 1. Terus 2 kurang 1 itu 1. Ya, udah gini crosskan. Aku sukanya makin IJK gini, makin determinan. IJK pertama 201 dulu, berarti kita tulis 201, 011. Oke, udah kita determinankan. Berarti caranya ngerjain itu adalah tutup yang ini. Tutup yang I dulu, tutup. Ya. Aduh, aing terlupa ini nggak bisa Ctrl Z. Nah, bisa kayak gitu tapi. Nah, itu tutup dulu, terus kita nyari determinan yang ini. Ini kan jadi 0 dikurangi 1, negatif 1 kan. Terus ini tambahkan I, yang ditutupinya apa. Sekarang, yang apa? Yang J. Sekarang tutup J-nya, ini jadi 2. Cari determinannya kayak ini, AD min BC. Berarti kan ini ditutup yang J-nya, jadi 2 dikurangi 0. Ya udah, tambah 2J berarti. Ditambah, terus apa lagi? Ini ya, yang K-nya, kita tutup K-nya, ini jadi 2 kurangi 0, jadi 2K. Nah, ternyata udah dapat vektor bidang normal tuh ini. Ya udah, dapat vektor normalnya kan tadi P. Misalkan, P-nya itu akan sama dengan, nulisnya kayak gini, negatif 1, 2, 2. So far so good ya. Gampang, betul susah. Dan katanya juga, Bill, hasilnya kalau IJK nggak plus min plus. Nanti aku cek lagi ya. Kalau nggak salah kayak gini, aku dosen aku kayak gini, atau dosen aku juga lupa ya. Nanti aku cek lagi. Ini ya, plus min plus ya harusnya. Ya, aku nggak yakin, Nah, sekarang ini deret pangkat, dada, ini gampang. Untuk min 1, X min 1, gunakan deret di atas untuk menentukan ini, dan tentukan daerah konvergenannya. Oke, gampang. Jadi, kita tahu bahwa ini, aku bisa ubah jadi A. Nah, sorry, tadi apa? Ya, ini jadi fx-nya kan, aku bisa ubah jadi kayak gini, boleh ya? Fx ini akan sama dengan H 1/1 dikurangin negatif 4x, sama aja gini. Sama ya? Jadi plus. Berarti ini aku misalkan negatif 4x sama dengan Y, katakanlah. Ini kan jadi 1/1 min Y. Ya. Kita tahu bahwa deret 1/1 min Y itu adalah apa? 1 tambah Y tambah Y kuadrat ditambah Y pangkat 3 tambah sialalala. Ya. Selangkah konvergenannya itu adalah mutlak Y kurang dari 1. Oke, kita substitusi kembali si Y-nya. Jadi 1 dikurangi 4x ditambah 4x kuadrat, negatif 4x kuadrat ditambah negatif 4x pangkat 3, dan seterusnya. Berarti selangkah konvergenannya kita substitusi si-nya ke sini, jadi negatif S, negatif 4x ya betul, negatif 4x dimutlakin itu akan kurang dari 1. Atau aku buka mutlaknya jadi 1 min 1 ya, boleh. Jadi min 1, ini kita bagi 4 kedua ruas, pelan-pelan aja, berarti negatif 1/4 dikurangi negatif, ini negatif X, ini 1/4 ya. Kita kalikan negatif, berarti ini jadi, ya udah negatif 1/4, X seperempat gini. Oke, ini selangkah konvergenannya. So far so good ya. Itu yang plus min plus aku kabarin lagi nanti. Harus dikira ragu itu. Nah, terlalu cepat? Ada masalah? Gimana? Kalau terlalu cepat ya tolong kasih tahu aja. Ya biar kita banyak bahas paket gitu. Soalnya ya lumayan lah ini soalnya nggak terlalu sulit. Ya kan? Ya Allah ngomong hapus. Nah udah. Nah sekarang diketahui dua buah partikel bergerak di bidang yang sama. Partikel pertama bergerak dengan persamaan parameter dadidu ini. Habis itu sedangkan partikel kedua bergerak dengan persamaan dida ya kan, jadi kayak gini. Oke, terus jika kedua partikel tersebut mulai bergerak pada waktu yang sama, oh berarti S itu waktu dan T juga waktu ya. Dan lintasan kedua partikel tersebut perpotongan di
di sini X1 Y1, di mana kan partikel manakah yang terlebih dahulu mencapai titik P. Oke. Jadi kalau aku mempunyai suatu grafik, katakanlah gini. Aku punya grafik biru sama aku punya grafik merah, oranye. Oranye gini. Di sini kan aku punya titik perpotongan ya. Nah, titik perpotongan ini akan memenuhi kedua nilai dari si garis oranye sama garis biru. Ya. Atau enggak X-nya itu sama ya, sama-sama di sini X-nya, terus Y-nya juga sama-sama di sini. Oke, dari situ kita bisa tentukan bahwa apabila si partikel itu bertemu, maka si partikel itu posisinya akan sama, di mana XS akan sama dengan XT. Ya, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Aman ya, soalnya ini karena berpotongan tadi ya, berpotongan berarti si suatu nilai X sama gitu, X-nya di sini dan Y juga di sini. Ya, ya udah, tinggal 2S-2. Ini akan sama dengan 3T. Ini kita dapat persamaan pertama 2S min 3T sama dengan 2. Kita kotakin lah ya, penting soalnya. Nah, habis itu ini ada YS, ini juga kita bisa sama dengan kan, YS sama dengan YT. YS sama dengan YT ya udah tinggal 4X min 11 sama dengan T min 2. Oke, kita kan dapat 2 persamaan, jadi boleh ya. Ini jadi 4S, dikurangin apa? Dikurangin T. Pelan-pelan, ini kan sama dengan 9. Coba, 4S min 11 sama dengan T min 2. Pindah ke sini, saya lala, oke dapat ini. Aku kalikan 2 kedua ruas yang ini supaya gampang, ini jadi 4S. 4S dikurangi 6T, ini akan sama dengan 4 ya. Jadi 4S ini akan sama dengan 4 ditambah 6T. Berarti 4S substitusi ke sini, jadi 4 ditambah 6T, dikurangin T sama dengan 9. Berarti ini T-nya 5T, sama dengan 5 ya. Pindah ruas ke sini, 5. Ya udah, T-nya dapat 1. Berarti kok kayak gitu, kalau T-nya 1, jadi 4S, dikurangi 1 kan ini, 4S kurang 1 sama dengan 9, atau enggak 4S sama dengan 10, sama dengan 10, atau S-nya itu adalah 10/4. Ini ada yang keliru dulu nggak? Harusnya nggak sih? Ini kali 2 2S min 2 sama dengan ini 3T, oke. 2S min 3T sama dengan 2, oke betul. YT 4S min 11 sama dengan T min 2, oke betul. Jadi 4S min T sama dengan min 2 tambah 11, 9. 9 betul. Kita kali 2 ini 4S min 6T sama dengan 4, 4S sama dengan 4 ditambah 6T, oke tinggal substitusi ke sini, 4 ditambah 6T kurang T sama dengan 9, berarti ini 5T, ya jadi 5, oke betul ya, 1, S1 dari 10, oke. Perhatikan bahwa si S sama T ini adalah waktu. Jadi waktu yang diperlukan untuk ketemuan untuk si S itu adalah 10/4. 10/4 itu berapa sih? 5/2 ya, 5/2. Terus si T yang, kalau yang T itu, si partikel T itu perlu waktu 1 second. Sekarang berarti yang lebih cepat nyampe titik ini, berarti kan yang waktunya lebih kecil ya. Waktunya lebih kecil itu adalah yang T sama dengan 1 second, berarti XT ini bergerak lebih cepat. Ada yang ingin tanyakan? Aman? Aman nggak? Aman ya? Oke, aman. Hapus lagi ini. Ini kita udah nomor 7, cepet banget. Ini kurang dari 100 menit kan kita. Baru aja berapa? Hapus dulu. Habis. Nah, sekarang ini. Tentukan polinom Maclaurin berorder 3, yaitu P3X dari dari fx sama dengan E pangkat 2X. Oke, ada caranya, ada 2 cara. Kita bisa pakai yang aku bilang itu bapak dari skala deret, atau kita pakai deret Maclaurin. Hasilnya bakal exactly the same, tapi kalau pakai deret Maclaurin itu jatuhnya jadi anonan, jatuh jadi kayak gitu. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang E pangkat X itu akan sama dengan, ini nih bapak dari deret ya, yang aku bilang itu. X kuadrat dibagi 2 faktorial, tambah X pangkat 3 faktorial. Oke deh, sekarang kalau
Kalau E pangkat 2X, ya udah tinggal kita substitusi si E pangkat 2X-nya. Jadi, gini. Segala yang punya, ini sampai order berapa? Tadi aku lupa lihat. Sampai berorder 3, berarti sampai pangkat 3. Oh, pas nih ternyata aku kebetulan. Pembahasannya ada, cuma baru yang untuk tahun ini kalau nggak salah. Tahun yang 2020. Tapi aku lihat ya nanti. Kalau nggak lihat videonya aja di skip kalau yang perlu. Ini di E pangkat X atau jadi buat cheat sheet. Nggak boleh. Ditambah 1, ditambah, ya ini X-nya nggak sama 2X. Jadi 2X. Ya, 2X pangkat 2X pangkat jadi 2X kuadrat per 2 faktorial ditambah 2X pangkat 3. Ini kan saya deret pangkat 3 faktorial gini. Oke. Udah ya, sampai pangkat 3. Oke, yaudah ini deret Maclaurin-nya ini. Oke, jawaban yang pertama beres ya. Nah, terus gunakan deret untuk menaksir nilai E0,2. Berarti E0,2 itu kan berarti 2 dikali 0,1 ya. Ya enggak? Ya udah kok kayak gini X-nya substitusi aja jadi 0,1. Postulan 1. Nice. 0,2 tambah 0,2 dikuadratin 2 faktorial tambah 0,2 pangkat 3 faktorial. Lah ini bisa lah ya si jawabannya. Tinggal dihitung di kalkulator. Nah, habis itu nih aku izin hapus ya. Ini kalau ada yang tanyakan langsung kalian boleh interupsi, saya tidak setuju. Wah. Atau bisa di chat aja kayak sebentar jangan cepat-cepat aku lagi buyang ya boleh. Sekarang ini jadi gimana guys? Ini udah dihitung ya. Sekarang kita ngitung galat. Oh no. Galat ternyata kita harus harus menggunakan turunan ujung-ujungnya Edian. Nah, galat ini kan untuk P3 ya. Berarti galat untuk yang ketiga itu R3X. Nah, R itu galat ya. Ini akan sama dengan ya F N plus 1 berarti 3 tambah 1 itu 4 ya. Berarti turunan keempat dari X pelan-pelan dikurangin N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial itu berarti 3 tambah 1 berarti 4 faktorial dikalikan oleh X pangkat N plus 1 atau X pangkat 4. Sorry ini bukan X, ini adalah suatu bilangan C. Ya, di mana C itu antara 0 sampai 0,1. Oke, nanti kita lihat kenapa ini berguna. Ini aku gambarnya gimana? Ingat-ingat aja, ingat-ingat formula ini. Kita terhormat nih, tutor FTTM dong yang kedatangan bintang tamu Maclaurin-nya langsung. Mana? Gini. Maria Ozawa datang ke sini. Oke, siap. Nah ini kan formula deret Maclaurin error dari sini ya. E pangkat 2X. Gini. Berarti rumus galatnya itu. Ini kenapa rumus galatnya yang begini? Udah aku jabarkan di yang kemarin ya. Jadi aku langsung aja. Ini jadi F turunan N plus 1 dari C. Dibagi oleh N plus 1 faktorial dikalikan oleh X pangkat N plus 1. Ya. Ini di mana C itu antara 0 sampai X. Masuk sampai X. Ya. Ini kalau deret Taylor tinggal diganti. X-nya di dekat A. Ini nggak usah apa? Ini C ya, huruf C. Oke, ini. Sekarang kita menghitung galat maksimum untuk yang P3 ya. P3X. Oke, berarti kita ngitung galatnya itu R3X. Ini akan sama dengan, apa ini? Berarti F turunan N plus 1, turunan keempat, ya, turunan keempat kebiasaan. C, dari C, dibagikan oleh N plus 1 faktorial atau 4 faktorial. Ya, itu rumus X min A itu untuk deret Taylor. Kita sekarang lagi mainin untuk deret Maclaurin. Kalau deret Maclaurin, ya kan kita tahu kalau deret Maclaurin itu saat A-nya sama dengan 0. 4 faktorial dikalikan oleh X pangkat 4. Oke. Jadi kita disuruh nyari turunan ininya, pangkat 4-nya. Berarti Fx-nya itu adalah E2X. Berarti F aksen X-nya itu adalah 2E2X.
terus F double aksennya itu adalah sama dengan 4E2X, terus F triple aksennya itu adalah 8E2X, terus F pangkat 4. Nah, ini baru F 4 aksennya itu adalah 16E2X ya. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4. Oke, jadi turunan keempat dari C, ya udah kita substitusi C ya. Sama dengan 16 dikalikan E, 2C. Nah, nanti kita lihat 2C ini apa maksudnya. Oke, berarti ini jadi sama dengan 16 E pangkat 2C dibagi oleh 4 faktorial itu berapa? 4, 3, 2, 1. 12, 24. Ya, 24. Nah, sekarang X-nya tadi kan di 0,1 ya. Kan kita tanyakan 0,2. Jadi kan kita sama dengan E 2 dikalikan 0,1 ya. Hati-hati itu menjebak. 0,1. Berarti di X-nya 0,1 dipangkatin 4. Nah, di sini kita menggunakan sesuatu trik buat menaksir galat maksimum. Ini galat maksimum kan? Ya, taksiran atas yang baik atau ya udah yang baik itu cukup maksimum. Jadi si galatnya itu nggak bakal lebih dari ini. Nggak bakal lebih dari ini nih. Nah, sekarang kita pakai trik ini. Berarti ini kita pangkatkan E kedua ruas. E pangkat 0, E pangkat 2C. Jadi C aja. E pangkat C. Ini jadi E pangkat X. Atau bisa juga kayak gini lah ya. 2 kali 0, 2 kali 0, jadi 2 pangkat C. Ini suatu operasi yang legit. Kenapa ini legit? Ya udah, kita misalkan 1, 2, 3. Ini suatu operasi yang benar kan? Sedangkan E pangkat 1 akan kurang dari, bakal sama aja kan, kayak gini kan? Hasilnya bakal sama aja kan? Oke, berarti ini adalah operasi yang legit. Jadi kalau mau bingung ya gitu cara itunya. Ada cara buat bedain turunan order 4 sama pangkat 4. Maksudnya biasanya penulisannya itu turunan keempat itu ada tanda kurung gini. Itu punya pertanyaan ya. Ini 1 E2C. Ini berarti kurang dari E2 udah gini aja deh, jangan bahaya. Dan gini. Ini masalah jadi kacau. Ya udah kita biarin aja kayak gini. Nah, ternyata si C-nya itu antara 0 C sampai 0,1 ya, nilai X-nya. Oke, sekarang supaya nih, hati-hati. Kalian harus mendengarkan aku baik-baik secara saksama nih. Ya. Sekarang aku punya nilai modal C di 0 sampai 0,1. Supaya nilai galat ini maksimum ya, aku kira-kira ngambil C-nya adalah 0,1 atau 0. Silakan jawab di kolom komentar. Supaya galatnya maksimum nih, maaf nih. Supaya galatnya maksimum, aku ngambil C-nya 0,1 atau 0. Loh. 0,1 jelas. Kenapa? Soalnya supaya aku ingin galat maksimum kan. Aku ingin galat maksimum nih. Sedangkan variabel C ini ada di atas. Ya. Berarti kan ya jelas lah E pangkat 0 sama E pangkat 0,1 ya gedean yang ini kan. Ya. Saya juga nih monoton naik si grafiknya. Berarti supaya galatnya maksimum, ya, sebenarnya kan ini soalnya di itu ya, di kalau ujian offline ya tinggal bilang aja galat maksimumnya segini. Biasanya kalau di pilihan yang sekarang itu ditanya galat maksimum, tapi di soal ini adalah galat yang baik. Ya udah yang baik bagi kita adalah galat maksimum, jadi nggak bakal melebihi dari sesuatu itu. Ya udah kita ambil 0,1 ya. Ngubah deret ke fungsi, itu kalian coba-coba gimana ya? Ya dilihat aja, coba-coba sih teman lebih ke jam terbang latihan soal. Berarti ini akan sama dengan 16, terus ini apa? E, 2 kali 0,1, kita ambil 0,1 ya, berarti 0,2 dibagikan oleh 24, dikalikan oleh 0,1 pangkat 4. Oh wes, berapa nih? Aku ingin menunjukkan sesuatu yang keren buat kalian. 16 dikalikan shift E pangkat 0,2, ya. Dikalikan 0,1. Pencet 0,1 pangkat 4 dibagi 24. Ini kita lihat. Mampus meninggal dunia nih. Nah, si galat maksimum itu guys, lihat 8,14 dikali 10 pangkat negatif 5. Jadi galat maksimum kita itu adalah 0,1234,814. Wah, ini kalau di real life itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Jadi, oke. Aproksimasi kita ini. Cara bedain deret Maclaurin sama deret Taylor. Aku gak bakal banyak gini. Silakan nonton di yang itu.
Jadi F Taylor ini sekarang F Taylor itu akan sama dengan F Taylor itu adalah nilai aproksimasi di mana X mendekati A, ini jadi FA ditambah F aksen A dikalikan X min A pangkat 1 dibagi 1 faktorial biar kelihatan polanya. Ini jadi F double aksen A dikalikan oleh X min A pangkat 2 dibagi 2 faktorial terus mapai jadi du. Nah, berarti sekarang kalau dari Taylor itu saat X-nya mendekati 0, ya udah substitusi aja 0. Sekarang gitu. Nanti lihat aja di video itu aku jebrengin lebih lanjut. Lanjut ke soal yang lebih mudah. Siap ya enggak no. Bisa. Tadi ada yang nanya dulu ya. Kenapa 0,1? 0,1. Asu. Hilang. Nah, ini kan tadi itu dimintanya tuh di X-nya tuh di 0,2 ya. Terus kita punya rumus E2X gini. Ya udah berarti si X-nya adalah 0,1. Ya kan? Nah, terus nilai C-nya itu kita ambil karena deret Maclaurin itu antara 0 sampai 0,1. Kalau di deret Taylor itu antara A sampai X. Bedanya itu kan dekat A kalau deret Taylor tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ini. Ya. Dadidu badla sub jadi gini. Ya. Jadi ini aku perlu space nih, aku perlu ruang. Ini ya, ingat soalnya mau di pub, mau diapain segala macam serahmu. Jadi kirim pub ke aku boleh. Pub soal, of course. Yes. Bukan pub lain. Ini jadi limit X menuju tahingga statement anjing cringy. Dan X dikurangi ln SU. Astagfirullahaladzim kasar setengah. Ln X kuadrat ditambah 1 gini kan. Sabi agaknya. Oke, kita bisa setengahnya bisa naikin ke atas. Soalnya ini itu ln, produk ln. X menuju tahingga. Dari ln X. Oke, ln X dikurangin. Oh ya, BTW ini kan tahingga min tahingga ya. Kalau dimasukin tahingga. Oke, kalau tahingga min tahingga termasuk definite option. Cara pengerjaannya itu adalah buat sedemikian rupa supaya jadi 0 per 0 tahingga per tahingga. Ini jadi ln masuk sini jadi X kuadrat tambah 1. Ya, kan X kuadrat tambah 1 pangkat setengah sini tengahnya. Boleh aku langsung giniin ya. Berarti ini akan sama dengan limit X menuju tahingga dari ln. Karena ini ln, jadi bisa aku bagi gini. So good? Aman ya? Ya udah, bisa kita hitung dari sini itu kesimpulannya adalah bahwa perhatikan bahwa si ini pangkat tertinggi di bawah adalah 1 ya, X kuadrat diakalin 1, terus pangkat tertinggi di atas itu adalah 1, ya udah berarti sama. Koefisiennya juga 1, ini bakal jadi ln 1. Ln 1 itu adalah 0. Cara cepat kalau kayak gini, kalau malas mikir, pusing kepala, tinggal kayak gini guys. Kita ke sobat kita ya. Sobat kita Desmos. Nah ini soalnya ini kita masukin aja ke Desmos ini. Barang kalian yang belum tahu ln X dikurangin, takut aku kurangin keliru si Desmosnya. Ln X dikurangin setengah ya, setengah ln apa? X kuadrat tambah 1 kalau nggak salah. Oke, sekarang kita lihat limit X juta hingga itu artinya kan saat X-nya menjadi sangat besar atau kita geser grafiknya ke kanan. Ini cukup besar nggak tuh bagi kalian? Mampus meninggal dunia sampai 2000 gitu ya kan. Oke, Wolfram tuh gak tahu, terserah kalian, tapi aku lebih cepat pakai ini. Kalau X menuju tahingga, kita lihat si nilai ininya 0 ya, si nilainya menuju ke 0, ya udah malah 0 lagi di sini kalau sangat besar. Ya udah, jadi limit X menuju tahingganya udah pasti 0. Setuju ya sama yang jawaban kita tadi? Nah itu tuh cara buat ngecek guys, bukan cara buat ngerjain soal, itu buat ngecek ternyata. Bullshit, ini enggak tuh. Dan 1-0 ya. LTMPT panitia UTBK. Lucu-lucu sama dosen. Oke, ini ternyata disuruh integralkan. Integral 2 dari X. X kuadrat tambah 1. Ada yang ingin menunjukkan cara dulu nggak? Sama dengan Piro. Ada yang menunjukkan cara? 10 detik buat mikirin cara. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oke, ada yang itu buat dipisah dulu. Kalau pakai integral parsial, kita pakai simbol wave. Wah,
Itu cerdas tuh caranya, keren. Ya itu cara cepatnya buat ngecek. Udah nggak usah bullshit yang ini biasa pakai level alpha juga bisa ya. Cuma barangkali ya, nggak barangkali. Ini penasaran caranya. Nah kita pakai namanya itu apa? Integral apa? Partial fraction. Bahasa Indonesianya apa? Partial fraction tuh. Pecahan parsial ya, pecahan parsial. Jadi 1/x kuadrat tambah 1. Nah ini kan sama dengan suatu nilai a dibagikan oleh x ditambah bx plus c ya. Kenapa bx plus c? Soalnya si pangkatnya harus beda 1. X kuadrat tambah 1. Sini harus beda 1. Oke, jadi kita 1 ini akan sama dengan a x kuadrat tambah 1 ditambah, aku lebih suka potong. Aku lebih suka potong. Bx tambah c. Tapi simbol lab itu hati-hati kalau buat deret kadang ngaco, kadang itu artinya nggak selalu ya. Hati-hati. Di situ aja aku ngikutnya kok kayak ini pakai simbol lab. Hati-hati. Oke, ini jadi bx plus c kalikan oleh x. Oke, betul ya? Bebas dari mau pakai apa, tapi aku suka kayak gini, x kuadrat tambah a ini akan sama dengan bx kuadrat tambah bx kuadrat tambah cx. Satu indeks 1 sama dengan a ditambah b dikuadratin ya kan, a ditambah b x kuadrat ditambahkan oleh cx ditambahkan oleh a. Oke, isi variabelnya cuma a doang. Ya udah, berarti kan ini akan sama dengan 0 ditambah x kuadrat 0x kuadrat, setuju kan? 0x kuadrat ditambah 0x ya kan, tambah 1. Oke, kita pakai postulat 1 kok kayak gitu. Postulat 1-nya berarti 0 sama dengan ini. A tambah B ini akan sama dengan 0. Terus kita tahu A-nya. A-nya itu adalah berapa? A-nya itu adalah ini. 1. A-nya itu adalah 1. A-nya itu adalah 1, berarti B-nya itu adalah minus 1. Saran APK buat besok tuh belajar, guys. Halo, belajar. Berarti ini C-nya 0. Oke, berarti tinggal kita masukin deh. B-nya tadi udah hidup, berarti tinggal kita masukin. A-nya berapa? A-nya 1, terus B-nya itu adalah minus 1. C-nya adalah 0. Bisa langsung hapus. Jadi gini. Eligible. Nah, ini bakal jadi aku cek. Biasanya aku cek dulu. Ini kan jadi, kalau aku satuin penyebutnya kan jadi x kuadrat tambah 1 dikurangi x kuadrat dibagi samain ya. Oke, deh ini coret-coret sikat habis, berarti benar perhitungan kita. Nanti boleh dong kita kerjain ya. Kita hapus. Ini kalian perhatiin. Open BO apa tiba-tiba ya ini. Ya emang gitu, tutorial FTM itu spesial gitu. Kadang tuh ada Pak Jokowi pernah masuk sini, Pak Jokowi. Bu Rektor juga ada, Bu Rektor pernah ke sini. Jadi 2 integral 1/x ditambah dikurangin x kuadrat tambah 1 bx. Oke, gini easy peasy lemon squeezy lah ya. Ini tinggal dikerjain sambil merem juga bisa. Nah ini akan sama dengan 2 integral dari ln x ya. Ln x dikurangin, nah ini pelan-pelan aja. Integral x kuadrat tambah 1, ini substitusi, bisa nih. Ini akan sama dengan x kuadrat tambah 1 sama dengan u, berarti 2x dx. Akan sama dengan du, berarti x dx. Oh ini dx mana? X dx itu akan sama dengan du per 2. Du per 2, berarti ini akan sama dengan x dx itu du per 2, berarti setengah integral u ya. 1/x kuadrat, 1 per u, du ya. Oke, udah benar. Berarti jadi setengah, ln U-nya kita langsung masukin aja, x kuadrat tambah 1. Oke, jadi dikurangin. Ini dalam kurung, jangan lupa. Setengah, ln x kuadrat tambah 1. Ya, udah gini. Kita sikat habis ini. Ini kalau ada yang nggak paham, nggak apa, coba di kolom chat dulu. Terus kalau aku nggak baca, terus kalian berpikir kalau itu penting, langsung aja interupsi. Jadi 2 ln x dikurangi ln x kuadrat tambah 1. Oke, plus c jangan lupa. Nah, sekarang ini ditanyakan di ini dari itu ya jawabannya. Terus di soal yang bagian C itu ditanyakannya adalah konvergen atau divergen 1 sampai tahingganya.
1 sampai tahingganya, divergen atau konvergennya, udah tinggal giniin aja. Ini jadi ini ya udah deh. Sebenarnya boleh tinggal substitusi tahingga, cuman kalau esai itu ya emang bentuk tertentu 1/infinity itu, jadi 1 menuju 1 gitu, menuju 1 pangkat tahingga itu bentuk tertentu, nggak tepat 1 gitu. Saya nggak salah kok ini dibahas bareng dosen aku tuh itu deh 1 pangkat tahingga deh maksudnya. Aku juga sedikit itu sih. Ya itu berarti, bentar ya, ini dulu deh. Ini jadi aku misalkan kalau 1 pangkat negatif 0 itu dari 1 per enggak ada itu bentuk ya berarti itu 0 kayaknya 1. Aduh, bingung. Beli pusing. Nah, pokoknya ini secondary option udah itu aja yang di atas secondary option itu. Nah, jadi ini kita kerjanya itu harus kayak gini. Kalau esai limit T menjadi tahingga dari 1 T. Nah, jadi substitusinya T dulu. 2 dibagikan oleh X kuadrat tambah 1. Nah, jadi harus kayak gini ngerjainnya. Berarti ini kita T, ini 1 ya. Nah, ini akan sama dengan limit T menjadi tahingga dari 2 len T. Aduh, kenapa pembahasan T gitu aja. 2 len T dikurangi len X kuadrat tambah 1 ya. Dikurangi 2 len X kuadrat tambah 1. Dikurangi dalam kurung ya. Dikurangi dalam kurung 2 len 1 itu 0. Dikurangin len 1 juga kan. Len 1 juga 0. Ya udah. Berarti 0 per 0. Ya udah jadi 0. Jadi ini doang ternyata. Oke. Jadi ternyata ini ada 2-nya guys. Ada 2-nya. Berarti kita bisa satuin ya. Jadi limit T menuju tahingga dari 2 len apa? Len, oh ini T-nya bisa naik ke atas, len. Oh ini T kuadrat juga ya tadi, belum diganti. Len T kuadrat dibagi oleh T kuadrat tambah 1. Ya ini jadi 1 ya, jadi 1. Ternyata ini konvergen. Oh kok jawabannya 0 ya? Sedikit aneh. Bentar. Ini nggak ada yang salah kan? 2, 1 per X, ini udah betul. Len X dikurangin setengah. Ya, betul. 2X ya, betul. Betul. Iya, betul. 2 len X dikurangi len. Nah, ya, udah betul deh. Udah betul dah. Nah, berarti kita substitusi T-nya dari tahingga. Limit T menuju tahingga. Dari 2 len T dikurangin len T kuadrat tambah 1. Ya udah, betul. T menuju tahingganya berarti ini jadi 1 kan nih. Len 1 ya sama dengan 0. Ya udah. Ntar aku cek dulu ya. Harusnya iya sih. Aku cek dulu, tapi aku sedikit ragu. Sama yang tadi yang apa? Yang yang sekarang aku cek juga, yang 1 pangkat tahingga itu. Ntar. 2 menit. Di sini gitu. Misalnya. Saya bukan. Misi aku salah aja gitu, barangkali. Oh iya, betul tadi aku salah. Nih, yang bentuk limit tadi kan, aku tuh ragu-ragu. Kenapa aku ragu-ragu sih? Aneh banget. Nah ini. Yang tadi 1 tambah sin X, kan ini 1 pangkat tahingga. Tapi satunya itu hasil dari bentuk limit. Kalau hasil dari bentuk limit itu berarti ya bentuk tertentu ya. Oke. Terus kita yang tadi itu sebentar. Dikurangin 0, iya betul. Batas bawahnya nggak dihitung, sebentar. Udah kan dihitung, dimasukin 1 ya. Dasar kau ini Nabil. Oh no. Ini kan jadi dikurang, maaf guys. 2 len 1 ya. Nabil. Dikurangin ya kan? Dikurangin yang ini. Len berapa? 1 kuadrat kan? 1 kuadrat tambah 1 jadi 2. Dasar lah. Wah, dekan dimarahin dekan FTTM, mampus gue.
Ya udah, ini jadi tadi kita udah hitung yang ini yang menurut Tahingga itu adalah 0 ya. Ya udah, ini jadi 0 sama dengan 0. Ini jadi 0 kan? 0 juga. Dikurangin ini. Dikurangin negatif ln 2. Ya udah, jadi ln 2. Jadi jawabannya konvergen kalau ada hasilnya. So far so good. Ada yang tanyain dulu nggak? Diskusikan. Wah. Apa sih anjir? Aman, so far so good. Ada yang tanyain? Ini kalau kalian ada yang paid promote, cetak dari lain. Ada yang ingin disampaikan. Oke. Sekarang soal nomor 3. Sebuah pesawat ruang angkasa berdua melaju dulu. Siap. Ini RT. Tentukan kecepatan dan laju pesawat saat T sama dengan 0. Gampang ya ini mah. Tinggal dilihat juga ini beres kayaknya. Kira-kira gimana coba sekarang aku ngapus? Ada yang ngajuin cara nggak buat yang ini? Nih, ya, yang ini. Untuk mencari kecepatan gimana? Ayo, buat nyari kecepatan. Bukan panjang, besarnya. Dicari besarnya. Kamu sukanya panjang-panjangnya, aku sukanya yang besar. Lihat speedometer, nah itu cara cepatnya. Cara cepatnya lihat speedometer. Nah ini berarti RT ya. Kita tahu bahwa VT itu akan sama dengan R aksen T. Kalau R aksen T-nya berarti 1 doang. Jadi doang ya. Atau kalau bisa kan notasinya gini. Oh, kontrol saya lupa. Gini bakal jadi, ini apa? 1 doang ya. 1, ini turunnya jadi mimpi sinti. Mimpi sinti. Mimpi sin-pt. Ya, turunan dalamnya jangan lupa guys. Dikurangin, ini jadi 0. Ini dikurangin jadi negatif 4/2t kuadrat. Berarti ini jadi 4. Ini tinggal nurunin. Ini jadi apa? R aksen T. Ya udah, ini kecepatannya ditanya saat 0. Ternyata R aksen 0 yang ditanyakan. Kok R, F, R ya? R aksen 0. R aksen 0 itu berarti 1 dikurangin sin 0 berapa? 0 ya? Ya sin 0, 0. 0, ini 4/2 tambah 0, 4, 1 ya. Oke, ini vektor lajunya. Nah, kalau speed itu kan berarti cari besarnya. Cari besarnya itu berarti akar 2. Gitu. Ini satuannya kayaknya kilometer per second atau apa, mil per apa, soalnya cuma akar 2, dikit banget. Gitu, aman ya. Nah, sekarang yang B ini sedikit Pak Baliut nih, coba. Nah, ini bener kan? Ini aku turunannya, jangan dihapus Nabil. Aduh, harus buat lagi. Kan kepake buat ininya, astagfirullahaladzim. Udah deh, kita buat baru aja. Capek ya hidup tuh ya, kenapa sih harus hidup kan? Enak jadi kucing, kasih makan, tidur. Oke, tadi make mistake ya. R aksen T-nya jangan dulu dihilangin, yang sama dengan ini 1 doang ya, 1 min P sin T T. Oke, koma ini 4/2 tambah T kuadrat T. Kayak gitu. Terus apabila pesawat dimatikan, yang dimakai itu kecepatan apa laju, Bil? Jadi kecepatan itu punya arah. Kalau laju itu besarnya kecepatan, jadi laju itu akan sama dengan besarnya kecepatan. Ini ya. Sekarang kita apabila mesin pesawat dimatikan, maka vektor kecepatan pesawat menjadi konstan. Dan selanjutnya pesawat akan bergerak secara vektor kecepatannya. Tentukan kapan mesin harus dimatikan sehingga ia dapat melalui titik 7.1,3. Oke, jadi ini kita harus melalui titik ini, 713. Ya, berarti kita harus mencari si T-nya, waktunya itu berapa. Ya, misalkan aku laju pesawat itu gini, dibilang 3. Ya, gini. Terus apabila aku matikan di sini, bentar, aku sedikit jelek. Dan 3 ini coba nih, supaya efektif. Ini aku matiin di sini nih pesawatnya. Sudah, lurus itu kan.
Artinya aku harus mencari persamaan garis singgung dong. Artinya kalau begini. Ya, persamaan garis singgung di suatu A supaya lewat 713. Sampai sini paham dulu nggak? Tanya dulu nggak sampai sini? Gitu kan maksud soalnya tuh. Jadi aku jalan naik pesawat, set. Nah, di sini aku matiin pesawatnya. Set. Ya udah, berarti kok kayak gitu kita harus mencari persamaan garis singgung di titik T ini. Ya. So far so good. Dulu kalau dilihat di YouTube, mampusnya nggak tanggung jawab aku. Oke, jadi kita apa? Kita tuh untuk mencari persamaan garis singgung di apa? Persamaan garis singgung di suatu bidang parametrik ini, kita membutuhkan si tempat R-nya itu, kita membutuhkan RA ya. Kita membutuhkan RA sama R aksen A-nya berapa? Ya. Berarti ini RA-nya apa? Jadi 1 tambah A. Ya. 1 tambah A, cos A pi ya, cos A pi ditambah, 3 dikurangin 4/2 tambah A. Gitu. Ya. Nah, ini RA-nya aku izin di sini ya. Ini kita masukin sini jadi 1, min pi sin api ya. Api, 4. Ini kalau kalian ngerjain gini itu pelan-pelan aja. Daripada nanti ada yang salah di akhir lebih sakit hati. Gini. Ya. Oke, jadi untuk persamaan itu tuh bakal jadi kayak gini. X ini akan sama dengan, ini persamaan umum itu ya, bidang 3 parametrik. Ini akan X0, suatu titik yang dilalui, ditambah AT. AT itu vektor arah terhadap T. Itu ya. T itu fungsi parameternya. T itu fungsi parameter, jadi bisa huruf S, bisa huruf B, bisa huruf apa sekarang semula. Jadi ini bukan waktu gitu. Yang waktu kita dipakai itu adalah si waktu A ini. Duh, bingung ya. Aku ganti aja deh ini jadi huruf S. Boleh. Sahabat. Cuma di catatan Bunda Vita itu T. Ya beda notasi doang. Sama aja tapi. Ya ini akan sama dengan ya 0 ditambahkan oleh apa? B. BS dengan B itu vektor arah. Terus Z itu ini akan sama dengan Z0 ditambah CS. Ya. A, B, C itu vektor arah. Vektor arah begini ya, vektor arah. Gitu. Vektor arah di persamaan apa? Persamaan parametrik itu tadi kan kita lihat nih bahwa kalau kita ngejalanin pesawat di sini sep dia hidup. Nah, kita ngejalaninnya dari sini. Sep, aku matiin ke sini. Sep. Berarti kalau kayak gitu vektor arahnya si kecepatannya dong atau si R aksennya. Judulnya di situ so far so good. So far so good. Ini harus pelan-pelan. Kayak ada yang belum nggak apa-apa. Sekarang ini persamaan umum, persamaan parameter tuh kayak gini. X sama dengan X0 tambah AS. S itu parameternya gitu. Jadi S itu bisa huruf apa aja, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, terserah. Atau kotak segitiga buat X bebas. Ya, jadi ini si acuannya, acuan S-nya. Bukan waktunya. Waktu yang kita pakai itu si A-nya. Jadi kita nyari nilai A-nya. Ya. Sekarang, kita kan butuh si ini vektor arahnya. Sekarang aku punya laju pesawatnya gini, ternyata sub gitu. Ya. Terus, kalau aku di suatu saat dimatiin kan berarti aku ngikutin set mogok pesawat, aduh jangan dark jokes jangan. Tiba-tiba mesin disengaja dimatikan. Sengaja dimatikan gini kan berarti arahnya bakal lurus ke sini dong. Artinya kalau arahnya lurus ke sini berarti garis singgung di sini dong, titik singgung di sini. Berarti R aksen T atau kecepatannya di situ. Berarti si vektor arahnya itu adalah si kecepatannya atau R aksennya. So far so good? Sukses meninggal ya, ini orang ITB itu emang kebelet meninggal, nggak tahu kenapa. Kayaknya capek ya hidup ya, ya emang berat hidup, tapi ya jalanin ya. Sabar saudara ya. Ya udah, kita punya RA-nya ini, terus vektor arahnya ini. Kita tinggal, gimana nih? Tinggal nih kita. Sini, penuh ya sistemnya. Aku ini aja deh, yang dari sini aja deh, dikit. Berarti ini si X-nya. X ini akan sama dengan X0 itu adalah yang ini, posisi kita di titik A ini. 1 tambah A. Ya, ini masukin. 1 tambah A, aku dalam kurung deh supaya kalian nggak bingung.
ditambah oleh A-nya itu vektor arah kita di sini itu adalah 1 ya. 1S. Ya udah kita S doang sini. Ya. Habis itu Y ini akan sama dengan Y yang kita lalui kan ini. Ini aksen enggak? Enggak ya? Betul ya? Cos mana soalnya? Oh ini. Cos api ya. Cos api ditambah parameter S-nya itu apa? Si B-nya ini min P itu kan. Negatif P sin 4P ya. Itu dong. Ini ganjil deh. IT ya kan? Tuh kan ini harusnya. Oh ini huruf A. Nabil. Sin api ya. Sin api. Sin api dikalikan oleh S parameternya. Terus ya udah Z-nya berarti ini akan sama dengan apa? Sinnya kita punya RA-nya itu adalah 3 dikurangi 4 dibagikan oleh 2 plus A. 2 plus A. Oke, udah ya? Ditambah si vektor jaraknya itu adalah 4 dibagikan oleh 2 tambah A kuadratin. Oke. Ternyata si X, Y, Z ini lewat apa? Lewat ini guys, 713 gitu. Ya kan? Ya udah, kita sama denganin. Hilang. Hilang semua. 7, 1, 3. Oke. Berarti supaya kita carinya gampang, kita ambil persamaan yang ini aja supaya easy-peasy. Berarti tinggal coret sikat habis ya. Ini huruf S-nya mana, yo? Nah, ini huruf S. Ya. Berarti ini, mari kita coba. 4S 4 dibagi 2 ditambah A kuadrat. A kuadrat dikalikan oleh S. 4 dibagi 2 tambah A. Astagfirullah. Nah, astagfirullah bagus. Begitu deh. Coret-coret. Ya udah S sama dengan 2 tambah A. I guess. Oh ya, kita pakai ini ya. Supaya gampang. Mau pakai ini silakan. Tenanawan man, nanawan man. Itu kenapa X sama dengan X0 AS. Nah, ini persamaan umum, namanya persamaan umum parametrik. Persamaan umum parametrik itu adalah X sama dengan X0 ditambah AS. AS itu adalah ABC ini adalah vektor arah. Vektor arah dari persamaan parametrik ini. Gitu. Jadi gini loh, persamaan parametrik itu. Nih, aku gini doang, namanya garis, bukan persamaan parametrik di bidang 3 katakanlah. Ini bidang 3, bukan di bidang 2. Persamaan parametrik itu punya arahnya gitu. Nah, si arahnya itu direpresentasikan oleh ABC ini, ya. ABC-nya ngambil dari turunan, ya. Si vektor arahnya tadi yang gak aku analogikan. Kan kita butuh vektor arah. Bilang aku laju pesawatnya gini. Nah, terus kalau aku ingin pesawatnya berhenti di suatu saat, kita lihat di sini. Aku ngikut. Aku berhenti di sini. Wah, udah plong. Gitu. Ya. Berarti vektor arahnya ke sini dong. Berarti vektor arahnya itu adalah garis singgung dari sini ya dong, ya kan? Sedangkan garis singgung dari sini itu adalah kecepatannya. Berarti arah vektornya itu adalah si vektor kecepatannya atau R aksen A-nya. Ya. Si ABC ini A nih, ini A, ini B, ini C itu. Sampai kelihatan. Oke, kita masukin ini. S tambah A sama dengan 6 ya. S tambah A sama dengan 6. Betul nggak? S tambah A sama dengan 6. Oke. Sekarang kita nyari A. Ya udah kita substitusi si S-nya aja. Berarti 6 min A. 6 min A itu sama dengan S ya. Ya udah S substitusi sini jadi 6 min A sama dengan 2 ditambah A. Berarti berapa ini? 2A sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan 2. Udah. Berarti saat waktu T 2 detik. T sama dengan 2 satuan apalah, 2 satuan waktu. Soalnya nggak dikasih tahu satuan waktunya di sini. Satuan waktu SW kali ya. Jam kali ya, kalau pesawat lebih make sense ya. So far so good, yang tanyain dulu nggak di sini? Ini 100 nih kalau kita yang tes kemarin. Aman ya? Insya Allah soalnya kayak gini. Mau lanjut atau udahan? Aku mau up to you guys. Mau lanjut atau udahan? Ini tutorial FTTM itu bedanya tuh tergantung kalau gimana gue. Mau lanjut atau enggak? Lanjut, siap. 2 banding 60 ini. 2 banding 60 menang itu dong. Oh, itu S itu apa?
Tadi ini S itu adalah persamaan parameternya. Jadi parameternya itu ini. Parameter itu titik acuannya gitu. Lanjut sampai mampus. Lanjut, boleh nih lanjut. Berbanyak deret ya. Deret itu udah aku kasih loh suplemennya di grup. Itu soal deretnya tuh yang keluar di quiz loh. Lihat aja gerak. Kalau kalian buka 15 soal itu kan. Ya, yang nambangin waktu itu A gitu. Ini easy. Lanjut nggak? Oke. Nggak dijangin dulu, dasar malesan. Lanjut ya. Ya, di sini space-nya nggak lebar. Jadi aku terpaksa harus itu ya, jadi harus toggling atau bolak-balik. Jangan pusing aja. Soalnya itu adalah sebentar ya, aku salim juga keluarga aku. Ini tiba-tiba datang rombongan gila. Bentar, 5 menit deh, 5 menit. Enggak deh, 3 detik. Halo, oke, we're back, boys. KBF Korean Blue Film, oke. Lanjut, boleh nih lanjut. Gaskan nggak atau udahan nih? Bebas. Masa gimana? Masa yang memutuskan. Lanjut lah ya. Mau deret dulu, mau vektor dulu. So, kalian ini aja deh. Request soal mau yang mana? Yang paling banyak. Mau yang mana, yo? Ini, mau ini? Atau mau deret dulu? Abis ini. Nah, ini nih, lihat soal esai. Ini nih, deret dulu. Ini yang sekiranya ini checklist lah, ini bisa sendiri, bisa UTM alpha maksudnya. Nah, ini, silakan jawab. Di chat 15 detik, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah konvergen mutlak. Kenapa? Karena kita lihat dari dua syarat dewa. Dua syarat dewa itu, pertama, monoton turun, oke, betul. Limit X menuju hingganya itu adalah 0, oke, betul. Sekarang kalau kita uji deret positifnya itu, ini konvergen, ya udah konvergen tambah konvergen mutlak. Nah, sekarang ini jadi konvergenan kita belum ya. Tadi belum kita bahas. Kita bahas sekarang. Soalnya itu adalah ditanya oleh jari-jari konvergenan. Ya, jadi konvergenannya itu dari sigma n sampai dengan 1 sampai hingga dari n per n plus 1 faktorial x pangkat n. Nah, ini si apa? Jadi konvergenan itu ini namanya deret pangkat. Deret pangkat pusatnya 0, ya. Deret pangkat itu caranya kita harus dari rho. Rho itu akan sama dengan limit n menuju hingga dari mutlak a n plus 1x dibaikan oleh an. Tuh, ya. Berarti an plus 1-nya apa? Limit n menuju hingga
dari mutlak N plus 1 dibagikan oleh, ini N plus 1 plus 1, jadi N plus 2 ya. N plus 2 faktorial. Ini N plus 1, ini berarti X N plus 1 ya. Dibagikan oleh AN, berarti kebalikannya. Berarti ini N plus 1 faktorial. Dibagikan oleh N. Dibagikan oleh apa? X pangkat N ya. Oke. Tadi ini akan sama dengan limit N menjuta hingga dari apa? N plus 1 dibagi oleh, anjir sedih ini guys. Kalau sedih ini kami N plus 1 faktorial dibagi oleh X N plus 1 N plus 1 ini N plus 1 faktorial bagikan oleh N, ini X pangkat N. Ini boleh aku pecah ya? Supaya termudah terlihat. Jadi X pangkat N kali X. Ya kan? Ya, betul. Kan X pangkat 1. Ya wes, kita cari coret hilang sikat habis, sikat sub-sub haze. Nah, dapat ya ini nilainya. Berarti ini akan sama dengan limit N menjuta hingga dari apa? Mutlak dari N plus 1 dibagi N. Ya, aku kurungin aja supaya nggak apa-apa lihat. Dikalikan oleh X. Perhatikan di sini kalau si apa? Si X itu nggak ada variabel N. Berarti kita anggap konstanta. Berarti kita bisa keluarkan sini ya. Berarti ini akan sama dengan X, mutlak X limit N juta hingga dari mutlak N plus 1 tambah N. Nah, ini 1 ya. Berarti mutlak X, si selang konvergenannya. Sekarang supaya si direct ini konvergen, si rho ini, nilai rho, kan ini kita dapat nilai rho ya. Nilai rho. Ini harus kurang dari 1. Ya udah, berarti selang konvergenannya adalah ini 1, 1. N plus 2-nya? Wait, what? Ini N plus 2 ya? Bentar. Ini ada yang kios ya? Oh iya, ini N-nya ini ya, N plus 2-nya. Terbengkalai, kasih ada. Kayaknya jadi sama ya, limit N menjuta hingga dari apa? N mutlak ya, mutlak N plus 1 dibagikan oleh N plus 2, gini ya. Oke, berarti ini akan sama dengan, ini mutlak X, jangan lupa. Berarti ini akan sama dengan 0. Ya, soalnya pangkat terbesarnya itu ada di bawah. Ya, jadi 0. Ya udah kan ini si limitnya nilainya 0 ya. 0 dikalikan mutlak X, berapapun juga ini hasilnya 0. Setuju nggak saya sini? Pelan-pelan. Setuju? Setuju dulu nggak ini? Si limit N juta hingganya 0. Setuju ya? Sekarang 0 itu aku tanya selalu kurang dari 1 nggak? Ini selalu benar nggak? Selalu benar kan? Artinya si apa? Kalau rho-nya itu akan sama dengan 0, berarti ini konvergen di semua bilangan real. Konvergen di bilangan real. Berarti kalau konvergen di bilangan real, berarti dari sini dong selang konvergenannya. Berarti jari-jarinya ya udah, jari-jarinya itu adalah tahingga. Gitu. Aman ya? Sudah ingat nih? Ini ada yang ingin tanyakan? Ingin tanyain nggak ini? Bisa nggak? Ini pakai integral parsialnya 2 kali. Sedikit seru ini. Ya, nomor 5. Bahas? Boleh ya, bahas seru ini. Oh, aman. Mau bahas nggak? Ini idenya itu pakai bahasnya ini 60 anak soalnya sudah ada banyak. Soalnya ini juga sedikit nggak straightforward. Barangkali. Nah, ini Oke. Kalian berarti yang ngerjain ya, kalau yang bisa tuh. Berarti ini jadi integral diketahui F1-nya itu akan sama dengan 2, F4-nya itu akan sama dengan 10, F aksen 1-nya itu adalah 7, F ya Allah,
F aksen berapa? F aksen 4-nya itu adalah X pangkat aksen 4-nya itu adalah berapa? 3 ya. Ini informasi udah semua belum? F12, F410, F aksen 17, F aksen 43. Oke, udah. Disuruh kita ngitung integral 14 dari F ini. Wah, ini easy peasy banget sumpah. Gila, nggak kuat. Saya merem. Berarti ini kita tahu bahwa kita ini pakai integral parsial. Kita menggunakan, barangkali ya, berarti ini integral UV aksen. Ini akan sama dengan UV dikurangi integral U aksen V. Ya. Berarti kita pakai U-nya itu ini. Kenapa? Soalnya kita nggak punya informasi tentang F pangkat 3. Turunan ketiga dari X ya. Jadi U-nya itu akan sama dengan apa? X. Berarti U aksennya itu adalah 1. Berarti V aksennya itu adalah F double aksen. Berarti V-nya itu adalah F aksen. Ya. Ya udah, berarti ini akan sama dengan X, F aksen X, dikurangin integral dari U aksen V. U aksen V. U aksen V-nya itu berarti 1 dikalikan F aksen. Ya, F aksen. X boleh sini. Dan ini akan sama dengan X, F aksen X, dikurangin integral dari F aksen X apa? Fx kan? Ya udah, kita masukin aja ini di mana? 4 sama 1 ya. 4 sama 1 ini berarti jadi 4 F aksen 4 ya, dikurangin F4 dikurangin dalam kurungnya 1 ini jadi F aksen 1 dikurangin F1. Gini. Ya. Berarti ini bakal jadi berapa? 4 F aksen 4 mana informasinya? Ini ya, 3. 4 dikali 3 dikurangin F4-nya itu adalah 10. 10 dikurangin ini F aksen 1 berapa? 7 ya. 7 dikurangin F1-nya 2. Wes. 12 kurangin 10, 2 dikurangin 7 kurangin 2, 5, 3, min 3 ya udah. Boleh ya? Ya, itu. Oke. Easy peasy. Sekarang yang C perlu dibahas nggak nih? C, aku belum lihat soal sini. Semoga aja bisa. Bisa lah. Gampang nggak nih? Gampang sumpah ini. Ini mau dibahas nggak? Grafik ini. Kebayang nggak? Gimana caranya? Aduh. Bahas ya? Boleh. Apa? Ini berarti kita buat grafik T terhadap XT. Terus ini terhadap apa? IG, apa ini? FT ya? Sorry, ini FT. Ih, anjir mana? Oh, ini udah X aja deh. Yaitu grafik X terhadap FT gitu. X ini FT. Jadi kita dapat nilai X dari sini, terus ini dapat nilai Y dari sini. Nah, ini grafik TX ya, kalau aku bilang. Sekarang tentukan koordinat C titik kurva saat C sama dengan negatif 1. Ya udah. Saat C negatif 1 di X ini berapa? 0 ya. Min 1 di sini 0. Setuju? 0. Terus saat min 1, Y-nya itu juga 0 ya. Terus saat min setengah, coba. Saat T-nya min setengah. T-nya min setengah min 0,5, ini Y-nya adalah negatif 2. X-nya negatif 2. Y-nya negatif setengah, negatif 1. Ya. Terus di 0, kalau di 0 itu negatif 3 ini. Negatif 3, terus 0 itu dari 0. Habis itu, kemana lanjutnya nih? Berapa lagi? Setengah sama 1 ya? Di T-nya sama dengan setengah itu, si apa? Si X-nya berapa? Setengah, min 2 ya? Negatif 2. Terus si Y-nya itu, ini T setengah. Y-nya itu adalah 1. 1, terus si ini ya T-nya sama dengan 1, berarti sini 1 itu 0, 0 juga. Ya udah, berarti ini tinggal kita plot di bidang XY. 0,0 di sini 0,0, min 2, min 1 di mana? Sini lah ya, min 2, min 1. Min 2, min 1, terus mampus min 3,0. Min 3,0 itu di sini. Terus min 2,1, min 2 ini ya, min 2,1 ini, berarti min 2,1 di sini.
Terus 0,0. Berarti di sini. Oh, ini berarti kurvanya adalah kurva elips. So far so good nggak? Aman? Easy peasy lah ya. Ada yang tanya dulu? Jamal kapan nyampe? Udah Maret anjir. Bullshit. So far so good? Sebenarnya aku udah share di FTTM sih. Nah, berarti ini Bismillah 100 saya curigai bukan anak FTTM nih. Apa? Bill mau apa? Nanya perbedaan elips sama lingkaran apa? Elips itu begini, lonjong. Elips. Lingkarannya bulat gitu. Ini kita lihat. Jari-jarinya ini apa? Jari-jarinya itu 0. Ini ke atasnya berapa maksimumnya? 1. Jari-jarinya min 1. Terus ini ujung X-nya itu adalah 0, min 2. Oh, ini ternyata lingkaran, guys. Ini lingkaran. Ini lingkaran ternyata. Sorry. Lingkaran. Soalnya ini jari-jarinya sama gitu. Jari-jari sumbu X, sumbu Y sama jari-jari sumbu X itu sama. Kalau elips itu jari-jari sumbu X sama sumbu Y itu beda. Nah. Kalau persamaan ya. Sekarang ada persamaan elips. Persamaan elips itu dikit ya ini. X kuadrat tambah A kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 1. Nah ini persamaan elips. Perhatikan dengan A itu jari-jari X, jari-jari sumbu X, dan B itu adalah jari-jari sumbu Y. Nah, kalian masih ada. Gitu. Aman ya? Nah sekarang berarti ini udah ternyata ini ya lingkaran. Ya udah. Nih, jawab berapa detik? Mau berapa detik? Aku kasih waktu berapa detik nih? I just aku udah coba jawabannya guys. Mau berapa detik ini? 15 detik. Wis profesional yang nilai cepet. Betul gitu tuh konvergen cepat banget, benar gitu jawabannya. Yang lain 15 detik ya, 15. 11. 13 atau ngaso. 13. 14. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Oke, betul jawabannya konvergen. Ini kurang dari apa? Silakan jawab. Yang chat yang jawab konvergen. Kurang dari apa ini? Pintar, 1 ya. Kenapa 1? Soalnya nilai maksimum sin itu dong, 1 nilai maksimum sin itu kan. Ya udah, berarti ini sin. Ini n pangkat 3/2 ya, boleh ya? Tambah 1. Ini kurang dari 1 per n pangkat 3/2. Ya. Ya udah, berarti ini konvergen. Ya udah, berarti yang lebih besar aja konvergen, apalagi yang lebih kecil konvergen juga ini. Ini aman ya, sabi nggak tuh? Sabi lah ya. Mau bahas ini bagian B? Ini apa? Ini vektor satuan yang tegak lurus terhadap U dan V. Ini tinggal di-crosskan ya. Tinggal U cross V. Kenapa U cross V? Soalnya kan tegak lurus dengan vektor U dan berarti terhadap kedua vektor ini. Berarti hasil kali cross. Tanya aja nih. Kamu nggak? What the... Siapa ini anjir? American football. Oke. What's wrong with black, man? What's wrong with black? Are you have something with black people? Big. Berarti ini apa? Deret itu ya McFlurry, deret McFlurry ini. Tentukan nilaian dari lan 1 tambah X. Oke, nggak apa. Kita tahunya deret apa, guys? Kita tahunya deretnya ini dong. Kita tahu deret ibu doang. Ini ibu dari deret. 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah dadidu lah ya. Sekarang 1 tambah X itu apa? 1. Ya, jadi ini apa? 1 tambah X itu kan? 1/1 dikurangin min X. Boleh gini ya? Ini akan sama dengan 1 dikurangi X ditambah X kuadrat
Wah, kamu nggak tahu ya ini ya. Ada, weh, ada. Ini buat GPS kita literally pakai deret Maclaurin loh. GPS kita tuh literally pakai deret Maclaurin. Ini aku trivia dikit ya. Tahu kan relativitas umum itu apa? Khusus satu umum nih. Boleh nggak ini? Ya, ini kan rumus relativitas khusus umum, bebas lah. Nah, ini kita bisa hampiri dengan deret Maclaurin. Dan itulah yang kita lakukan oleh apa? Oleh para saintis, para orang telkom modelnya. Ini kita pakai deret Maclaurin untuk mencapai apa? Untuk mendapatkan si aproksimasi nilainya. Nah, ini kan berarti ada galatnya dong, ditambah galat. Nah, si galat ini tuh adalah si apa? Si galat kita kalau apa? Misalkan kamu GPS turn left, kan gitunya kadang terlalu cepat atau kadang terlalu lambat kan. Nah, itu tuh si galat dari perhitungan ini. Benar-benar pakai deret Maclaurin. Nah, itu betul. Anyway, anyhow. Coba, nih. Sama dengan T dibagi oleh akar 1 min 1 per V kuadrat per C kuadrat ya. Nah, ini tuh kita bisa dapat deretnya, bisa misalkan ini 1 min X ya. Terus diakarin. Ya udah, tinggalin diakarin semua si deret ini. Dapat aproksimasi nilainya. Gitu. Kalau kalian mau nyoba, itu soal bagus sih. Semoga aja nggak kayak gitu soal esainya. Oke, ini kita lanjut ya. Ini kan jadi min X tambah min X pangkat 3 tambah X pangkat 4 ya. Dan seterusnya. Dikurangin kita. Aduh, dikurang. X pangkat 5, salalala ya. Terus apa yang tanya? Oh, ternyata udah ini yang tanya. Yang tanya udah dapat ini 1 tambah X-nya, dan 1 tambah X-nya. Terus yang kita nyakun itu adalah apa? Ln 1 tambah X. Perhatikan bahwa kalau apa integral dari 1 tambah X tambah 1 itu kan akan sama dengan ln X tambah 1. Ordo 4, perhatikan ordo 4 itu derajatnya keempat. Tapi kalau suku keempat ini 1, 2, 3, 4. Itu suku sama itu. Kalau nggak salah ya, cemiwiwi itu. Nah, ini berarti apa? Berarti ini kan kita tahu bahwa integral 1 tambah X tambah 1 itu adalah X plus 1 ya. Ya udah, berarti kita integral ini juga. Boleh ya. Ini kan berarti kalau diintegralin jadi X min X kuadrat per 2 ya kan. Ditambah tambah. X kurang dong. Kurang. Ini kurang. Ini kan integralin 1 jadi X, integralin ini kan jadi X kuadrat per 2. Ini kan berarti yang ini sekarang ditambah X pangkat 3 per 3, ya udah mapai X pangkat 4 per 4, tambah X pangkat 5 per 5, syalalala. Ya tergantung deretnya. Misalkan deretnya itu ternyata kayak gini, 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 4. Berarti kan si derajat ininya kan di sini. Di derajat 4-nya di X pangkat 4, bukan suku ke 4. Ya kan? Tergantung deretnya. Oke. Habis ini udah kejawab ya soal yang deret yang ini, 1 tambah X. Dengan memanfaatkan oleh pada tentukan nilai ln 3 dalam bentuk deret. Ya udah, ini kan kita dapatnya itu ln 1 tambah X ya. Ln 1 tambah X. Ya udah, X-nya tinggal ganti sama 2 aja. 2 dapat nilainya. Oh, ternyata lihat bahwa X sama dengan 2 itu berada di luar daerah kekonvergenan di B. Oke, ini aku harus nulisnya rapih nih. Gimana ya? Ln 1 tambah X ya. Sama dengan X min X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 tambah X pangkat 4 per 4. Kaitannya itu kan, ini si daerah konvergenannya itu kan di sini ya. Mutlak X. Oke, ini kan jadi mutlak X ini kurang dari 1 ya. Jadi gini. Ya. Oke, jadi ini mutlak. Terus kan selang konvergen itu ini 1 sampai 2. Sedangkan ini tuh nggak masuk si ln 2 ini. Jadi kita nggak boleh masukin X sama dengan 2 di sini. Jadi caranya itu adalah kita kalikan min kedua ruas, ya. Min kedua ruas, ini kali min semua. Ya. Berarti ini minnya boleh pindah ke depan dong. Ini jadi ln ya. 1 per 1 tambah X boleh ya.
Oke, habis kayak gini gampang. Tinggal ininya supaya si nilai X sama dengan 2, ya. Berarti ini kan 1 tambah X sama dengan berapa? Sama dengan 3 ya. Kita dimintanya dari 3 dan 3. Sama dengan 3. Ya udah, berarti kan jadi 1 sama dengan 3 tambah X. Berarti X-nya ini akan sama dengan negatif 2. Wadah. Caranya ada yang salah. Oh kan, dasar Nabil. Gini ya, 3X ya. Habis itu ini jadi negatif 2 bagi oleh 3 X-nya. Oke, dari sini kita tahu deh, ini akan sama dengan, ln 3 itu ini akan sama dengan ln 1/1 ditambah, negatif 2/3, gitu. Oke, dapat dari sini. Masukin deh si negatif 2/3 ke deret ini, negatifin. Masukin negatif 2/3. Kan sekarang udah masuk selang ya. Udah masuk selang ini, negatif 2/3 kan antara min 1 sama 1. So far so good, so far so nice. Ada yang tanyain dulu? So far so great nggak deh? Ada yang ingin diskusikan dulu? Ada yang ingin terlalu cepat atau apa? Aman? Ini gimana caranya? Bahas ini enggak? 8, nomor 2, bagian B. Terserah masa nih. Lanjut berarti enggak ya? Ini vektor bahas ya. Sebenarnya ini guys, fisika semester 1 dinamika. Wah, adut nih. Itu bisa nggak sih di screenshot ke whiteboard, habis itu kita ituin di paste, coba ya. Di sana nih. Bisa, ya udah apa? Ini apa? Pertama diketahui oleh kalmnya R double T sama dengan, ini soal dinamika kalm, sabar. Halo, we're black boys. Oke. Terus yang diketahui di soal itu adalah, oh suka nih aku support ya sama dengan 10 itu. Ini baru fundamental law of engineering tuh ini. Oke, terus jika vektor V0 itu akan sama dengan V1, V2, ini aku V kayak gini ya. V itu ada si untol gini aku nulis. V3 ya. Itu oke. Terus R0-nya itu akan sama dengan R1, R2, R3. Oke. Tentukan persamaan posisi setiap saat. Oke. Kita tahu bahwa V itu akan sama dengan integral dari R double aksen. Ya, integral dari A. Berarti integral dari ini kan 0T ya. Jadi 0T terus ya. 0T tambah C1 titik koma ya, aku biar gak liar. 0T ditambah C2 titik koma negatif GT tambah C3. Ya. Berarti kan bahwa V0-nya itu adalah V1, V2, V3. Berarti kita bisa nyari apa? Nyari si nilai C1-nya. Berarti 0 ya. Ya udah 0. Berarti A sama dengan V1 dong.
Ya, A sama dengan V1. Udah, berarti aku tinggal ganti ini jadi V1. V1, terus ini jadi V2. V2, ini berarti jadi masukin T-nya 0 ya, soalnya kan di F0 nih. Ini di V3. V3 itu adalah V3. Oke. Habis itu kita tahu bahwa posisi kita setiap saat itu akan sama dengan integral dari V aksen ini T ya. T ya kan? Ya udah, kita integral ini nih. Ini di V aksen T ditambahkan oleh C1 katakanlah V2T ditambah C2 yoi ini jadi ya Allah ini dari negatif setengah GT kuadrat kan, GT kuadrat ditambah V3T tambahkan oleh C3 ya. Sekarang kita nyari R-nya dari C-nya, R0 diketahui. Ya udah, berarti R0 itu ini akan sama dengan ini apa? 0 tambah C1. Sedangkan 0 tambah C1 itu jadi R1. Ya udah, berarti C1-nya itu adalah R1. Aku langsung ganti aja R1. Nah, terus ini sama juga, masukin 0 dapat R2. Yang juga sama, masukin 0 dapat R3. Udah deh, perhatikan ini, perhatian. Ini tuh rumus GLBP, guys. Ya kan? R sama dengan X sama dengan X0 ya kan, X0 tambah V aksen T, F1 T. Tuh, rumus GLBP ini tuh. So far so good. Bill, kenapa yang V3 yang GT nggak hilang? Ini. Kan kita dapatnya ini tadi ya. Terus dulu, ini jadi apa? Jadi itu apa? C ya? C3 ya? Kita masukin R0. R0 itu jadi setengah, G0 kan? Tambah V3 kali 0. Tambah C3. Ini kan sebenarnya R3. Ini 0, 0, hilang kan? Ya udah, C3 sama R3. Ya, sini nggak hilang dong. Ya kan dari sananya. Oke, berarti udah ini posisi setiap saat. Itu yang A. Sekarang yang ditanyakan itu adalah sebuah kecepatan bola, bola dikasih kecepatan awal ya, V0. V0-nya itu akan sama dengan 2,2,15. Tuh, 2,215. Terus dari posisinya itu 100. Dari posisi 100, tentukan tinggi maksimum. Hmax. Yang itu nggak dikasih tahu di soal bahwa sumbu X, Y, Z yang mana, tapi aku asumsikan bahwa si sumbu Z-nya yang mengartikan ketinggian. Jadi gini sih kita punya grafiknya atau X, Y, Z-nya. Sekarang ketinggian cuma ngaruh di Z-nya doang. Ya. Berarti kita cuma meninjau yang ininya doang. Gitu. Kita tahu bahwa saat ketinggian maksimum itu si Vt-nya sama dengan 0. Berarti Vt, kita tahu kan rumus kan, Vt sama dengan V0 dikurangin AT. Soalnya A-nya gravity, ke bawah turun ya. Berarti ini sama dengan 0. Berarti waktu yang diperlukannya itu adalah V0 per A. Ya, atau V0 per G deh, boleh. Atau gini aja supaya langsung, karena kita juga dapat punya rumus ini ya. Kita juga punya rumus ini. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2S. Ya nggak? Saat ketinggian maksimum, sini 0. Ya. Tanyakan itu S. S sama dengan V0 kuadrat dibalikan oleh 2A. Ya udah. V0 di sumbu Z-nya apa? 15 kuadrat. Sedikit besar nih. 15 dibalikan oleh 2 dikalikan G-nya itu 10 ya. Ya udah, jadi berapa nih? 20. Kemudian 45/4. Ada yang tanyakan? Ya gitu doang guys. Jadi kalian harus apa? Aware gitu semua apa yang terjadi. Sebenarnya nggak terlalu susah. Tinggal maksimumnya udah ini. 45/4. Asal dapat konsepnya gitu. Ada yang ingin diskusikan dulu? Tanyakan.
Aman? Lanjut ya. Ketinggian maksimum 45/4. Terus ditanyakan itu bola kedua dilempar. Nah, ini soalnya. Aku baca dulu soalnya. Juarawan Semarang. Aku cuma sih ada dan nulis bahasa. Oke ini. Jadi soal yang kedua tuh ini si bola kedua dilemparkan 1 detik kemudian, ya 1 detik kemudian dari posisi 0,01. Tentukan vektor kecepatan awal bola kedua agar mengenai bola pertama pada soal B. 1 detik setelah bola kedua dilemparkan. Aduh, ini aku harus bolak-balik lagi. Ini situasinya ini ya, sama, ya. Berarti nomor 24. Oke, tadi itu misalkan si apa? Misalkan si L, misalkan suatu vektor apa hurufnya? Vektor posisi dari bola kedua. Vektor posisi dari bola kedua itu adalah apa ya? D boleh? Soalnya 2 gitu. Ya, boleh. 2 terhadap T. Ini akan sama dengan ya. Ini akan sama dengan sebentar. Bingung nih. Oke. Sebentar, guys. Tadi kita dapatnya rumusnya apa sih? Ini kan dt itu kan V aksen V1T ditambahkan oleh R, berarti ini D1 ya. D1 titik koma V2T dikalikan oleh ditambah oleh D2 di sin 2 terus titik koma minus setengah ini tadi ini minus setengah GT kuadrat ditambahkan oleh V3T ditambahkan oleh D3. D3 ini posisi awalnya ya. Kita tahu bahwa ini nih, baca soalnya baik-baik. Bola kedua dilemparkan 1 detik kemudian tuh, itu konsepnya. 1 detik kemudian berarti si bola kedua ini detiknya ngaret 1 detik dong. Paham juga dari situ? Ngaret 1 detik daripada bola yang pertama pas dilempar. Coba jawab dulu kalau ngerti, kalau enggak. Paham nggak? Gitu ya. Oke. Jadi si V aksen T dari dulu. Aku misalkan V1-nya itu ya udahlah V1 T min 1 ya. Soalnya kenapa? Ngaret 1 detik ya. Ngaret 1 detik. Ditambah oleh posisi awalnya itu di soal. Dari soal itu 0. Dari soal itu 0. Ya. Dari soal itu 0. Habis itu yang ini V2 sama ya, bola ini kan ngaret T-1 ditambah posisi awalnya itu dari soal tuh 0. Jadi ya udah gini aja. Dikalikan nih setengah G berarti negatif 5 boleh ya. T-1 ya, T-1 kuadrat ditambah oleh V3 ya, T-1 semuanya ngaret. Ditambah oleh D3-nya diketahui kalau di soal itu adalah 1. Gini. Oke, paham ke sini? Bukannya kalau ngaret jadi nambah waktunya ambil. Jadi itu dong, jadi kayak jatah gitu. Jatah waktu si bola kedua buat nyentuh bola pertama. Jadi dikurang dong. Soalnya kan si bola pertama itu udah maju 1 detik gitu. Udah maju 1 detik. Jadi kan si bola kedua itu punya modal T kurang 1 detik dong. T kurang dari 1 si bola itu, bukan nambah.
Paham nggak gitu? Dekan. Paham? Jadi si bola kedua ini modal waktu ini ngurangin 1 gitu. Soalnya si bola pertama ini udah new restart dulu 1 detik. Gitu. Jadi si modal waktu dari bola kedua tuh ya bakal ngurang 1 detik dong. Ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang di soal tentukan vektor kecepatan awal bola kedua agar mengenai bola pertama 1 detik setelah bola kedua dilemparkan. Berarti 1 detik pertama, ini, Sabi ini. 1 detik, 1 detik di sini. Bola kedua dilempar, gitu. Ya. Terus, 1 detik lagi, pas detik kedua tuh harus bersentuhan gini, cetak, harus kayak gitu. Ya. Berarti net waktu dari kejadian total kita ini adalah 2 detik. So far so good. Ya. Paham nggak? Paham ya? Jadi si total waktu kita itu adalah 2 detik. Karena si bola ini bertemu, ya, maka posisi bola 1 dan posisi bola 2 harus sama dong. Berarti D pada waktu 2 detik ini akan sama dengan R pada 2 detik. Aduh, tadi persamaan R-nya apa lagi udah dihapus, ya Allah. Persamaan R-nya itu udah kita buat lagi deh persamaan R-nya. Nah, coba Nabil. Nah, pelanda dikit. Samain aja kayak ini ya. Cuma beda si awalnya doang. Sabi tuh, cerdas. Kamu cerdas. Dan aku di soal itu V awalnya itu adalah 2 T. 2. Ya, kecepatan awal itu 2. Filter tambah posisi awal itu adalah 1. Terus apa lagi nih? Si ininya V2 awalnya itu adalah 2 juga. Di sini ya. Di soal 2T. Terus di yang ketiga itu awalnya itu 15T. Sini minus setengah GT-nya ya. Negatif 5 T kuadrat tambah V3 awal itu adalah 15 T tambah titik awal itu adalah 0. Kayak gini. Berarti udah deh kita masukin T sama dengan 2 ke sini. Udah kita masukin T sama dengan 2. Ini D2-nya berapa? Berarti jadi V1 ada di soal ya, Bil ketemu 1 detik setelah bola 2 dilempar ya di soal. Jadi ini V1 ya kan? V1, V2, ini kan jadi 1 juga ya. Negatif 5 tambah V3. V3 tambah 1. Ya. Berarti ini akan sama dengan, ini masukin 2 juga, 45 ya. 45, ini jadi 5. Ini masukin 2 jadi 4. Ini masukin 2 jadi berapa? 4, 10, 5. Bentar. 20, 30, 10. Jadi 10. Masukin T sama dengan 2, 10. Ya udah, kita dapat deh. V1-nya sama dengan 5. V sumbu X-nya berarti ya. V2-nya itu adalah 4. Terus ini min 5, ini min 4 ya. Min 4 tambah V3, ini akan sama dengan 10. Berarti V3-nya itu adalah berapa? 14. Ya udah, berarti vektor bola kedua ya. Itu akan sama dengan 5, 4, 14. So far so good. Ceritanya. Sama? Oke, Sabi? Aman ya? Oke, jadi untuk sesi formalnya sampai sini. Nanti kalau aku bakal lanjut lagi jam 22.30. Itu sesi nggak formal. Ya kalian boleh ikut atau enggak.